Om Swastiastu, semangat pagi anak-anak ibu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Welcome to back my channel Niputu Wilyawati dalam pembelajaran berbasis daring atau online khusus di pelajaran Etika Profesi kelas 10. Nah, untuk pertemuan hari ini masih seputar bab 6 yaitu materi mengenai tentang keadaan darurat dan P3K di materi 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui penyebab keadaan darurat. Yang kedua yaitu mengetahui prosedur keadaan darurat. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu mengetahui tentang antisipasi bagaimana caranya mengatasi keadaan darurat. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya. Terima kasih. Nah, materi 6.3 yaitu penyebab keadaan darurat. Apa sih yang menyebabkan terjadinya keadaan darurat? Nah, yang poin pertama yaitu operasi dalam keadaan darurat atau operasional emergency seperti kebakaran, peledakan, tumpahan bahan kimia, kebocoran gas, dan bisa juga disebabkan rilis energi dan kecelakaan besar. Kemudian poin yang kedua yaitu gangguan publik, yaitu public disturb seperti ancaman bom, sabotase, jatuhnya pesawat, dan terjadinya sebuah radiasi. Kemudian yang poin ketiga yaitu bencana alam atau natural disaster seperti banjir, tsunami, angin puting beliung, gempa bumi, tersambar petir, dan yang lain-lain. Nah, jadi poin ketiga ini merupakan penyebab keadaan darurat. Next. Nah, untuk materi 6.4 yaitu mengenai tentang prosedur tanggap darurat. Apa sih prosedurnya? Yang pertama yaitu ada rencana atau rancangan dalam menghadapi keadaan darurat. Nah, yang namanya keadaan darurat ini harus direncanakan atau rancangan bagaimana caranya mengatasi atau prosedurnya seperti apa. Kemudian selain rencana itu harus ada pendidikan dan pelatihan. Mungkin sejenis seminar atau mengikuti pelatihan yang memang berkaitan dengan bagaimana caranya menanggapi sebuah keadaan darurat. Kemudian yang poin ketiga yaitu penanggulangan keadaan darurat. Nah, yang namanya adanya darurat atau keadaan darurat itu pasti harus ada yang namanya penanggulangan. Kemudian yang keempat, prosedur tangkap darurat itu ada pemindahan dan penutup. Next. Nah, untuk materi 6.5 yaitu langkah-langkah antisipasi saat terjadi situasi darurat. Nah, bagaimana antisipasinya? Apa saja yang harus kita lakukan? Yang poin pertama itu ada pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. Kemudian yang poin kedua itu ada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja. Jadi ini untuk kesehatan gizi ini harus diperhatikan setiap tenaga kerja. Kemudian poin ketiga itu mengenai tentang perawatan mempertinggi efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Nah, ini efisiensi dan produktivitas ini harus ya bagaimana caranya setiap tenaga kerja itu harus produktif. Kemudian yang poin keempat itu ada pemberantasan kelelahan kerja dan meningkatkan kegairahan serta kenikmatan kerja. Kemudian yang poin kelima itu ada langkah-langkah antisipasi saat terjadi situasi darurat, yaitu perlindungan bagi masyarakat sekitar dari bahaya-bahaya pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini poin kelima, ini sangat penting karena di sini ada kata perlindungan, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk tenaga kerja aja di perusahaan, namun bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang poin terakhir, yang poin keenam itu perlindungan bagi masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk perusahaan. Nah, mungkin ini ada 6 langkah-langkah antisipasi saat terjadi situasi darurat. Next. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini mengenai tentang keadaan darurat, prosedurnya seperti apa, kemudian langkah-langkah antisipasi untuk
terjadinya keadaan darurat itu apa saja. Nah, seperti biasa di penghujung pertemuan Ibu berbagi goresan tangan, kalian bisa lihat di layar handphone atau laptop kalian. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbangan, kamu harus terus maju. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya dan pesan Ibu selalu jaga kesehatan dan salam semangat. Dadah, sarang he. Oh ya, jangan lupa selalu kunjungi channel Ibu dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya. Dan ingat, sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, jika ada hal-hal yang belum dipahami pada saat Ibu memaparkan materi, silahkan langsung komen di kolom komentar. Terima kasih.